Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten dengan NPM 200-241. Di sini saya akan memaparkan materi UAS saya, MK Dasar Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen Pak Willy. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai persediaan barang dagangan. Dengan poin yang pertama, apa itu definisi persediaan barang dagangan? Yang kedua, klasifikasi persediaan. Yang ketiga, karakteristik persediaan. Yang keempat, sistem pencatatan persediaan. Dan yang kelima, contoh kasus persediaan barang dagangan. Menurut saya, persediaan itu adalah meliputi barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Menurut saya, persediaan barang diklasifikasikan sesuai jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aset dalam bentuk siap jual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Mengenai karakteristik persediaan, yang pertama, barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Yang ketiga, persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal suatu periode akuntansi itu disebut saldo awal. Yang keempat, persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode akuntansi itu disebut persediaan akhir. Dan yang kelima, persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal untuk periode akuntansi berikutnya. Berikutnya mengenai sistem pencatatan persediaan. Menurut saya ada dua cara. Yang pertama pakai sistem periodik. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik, karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang tersebut. Namun perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi untuk transaksi penjualan tetap dicatat setiap kali terjadi transaksi penjualan. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode permanen atau metode perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Berikutnya di sini saya akan memaparkan contoh kasus mengenai persediaan barang dagangan. Di sini ada PT Saburai yang melakukan pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Di sini ada kolomnya, datanya sudah ada. Yang diminta adalah menghitung nilai persediaan akhir menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Di sini saya akan ambil contoh yang FIFO, freeze in, freeze out. Baik, langsung saja saya paparkan mengenai metode FIFO ini. Metode FIFO ini ialah barang yang masuk pertama maka harus keluar pertama. Di tanggal 2 di sini sudah ada persediaan sebagai persediaan awal dengan 200 unit harga 9.000, total harga 1.800.000. Lalu di tanggal 10 ada pembelian 300 unit dengan harga 10.000, total harga 3 juta. Yang 300 unit ini jangan ditambah dengan 200 karena di 300 unit ini harganya berbeda, harganya 10.000. Maka turunkan terlebih dahulu 200-nya dengan harga 9.000, 1.800.000, lalu di bawahnya masukkan yang 300 unit dengan harga 10.000, total harga 3 juta. Kemudian di tanggal 5 di sini ada penjualan 200 unit. Di sini saya ambil harga yang 9.000 karena sesuai dengan namanya metode FIFO, freeze in, freeze out. Jadi yang masuk pertama itu harus dikeluarkan yang pertama. Di sini harga yang pertama adalah harga yang 9.000, bukan harga yang 10.000. Maka di sini ada penjualan 200, saya keluarkan harganya 9.000, jadi total harganya 1.800.000. Kemudian yang 300-nya diturunkan dengan harga 10.000 sama dengan 3 juta. Kemudian di sini tanggal 7 ada penjualan 100 unit. Di sini saya ambil harga yang 10.000 karena di harga 9.000-nya sudah habis, tinggal harga 10.000. 100.000 dengan harga 10.000 sama dengan 1 juta.
Dan di persediaannya sisa 200, 300 diambil 100 unit jadi 200 dengan harga 10.000 dan total harganya 2 juta. Dan seterusnya seperti ini. Pokoknya ambil harga yang di atas dulu atau harga yang masuk pertama itu harus dikeluarkan dulu atau dijual terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah habis harga yang pertamanya, barusan kita harga yang kedua dan yang seterusnya. Baik, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas. Apabila ada jawaban yang kurang tepat yang saya sampaikan, mohon dibenarkan melalui tulis kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Mohon like dan komennya karena ini kepentingan nilai dari UAS saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.